Halo semua, selamat datang di channel Homiki TV. Ini adalah mobil yang sempat menjadi mobil yang mengundang mata pada Gias 2018 lalu dan sekarang sudah mendapatkan facelift. Yes, Hyundai Santa Fe facelift. Hyundai Santa Fe adalah salah satu dari SUV Hyundai yang paling digemari oleh banyak orang karena bentuknya yang pas serta dapat mengangkut 7 penumpang, yang mana sesuai dengan kriteria mobil favorit orang Indonesia. Dan di 2020 ini Santa Fe mendapatkan facelift pertamanya. Dan kita lihat apakah mobil ini dapat menarik minat masyarakat Indonesia. Perubahan paling signifikan ada pada bagian depan mobil ini. Sekarang grill depan mobil ini menjadi lebih pipih dan sedikit lebih besar dari sebelumnya. Lampu depan mobil ini juga mendapat perubahan dari yang sebelumnya hanya dilengkapi dengan satu proyektor dan multi reflektor untuk high beam. Kini untuk low beam dan high beam sudah menggunakan proyektor LED. Untuk konfigurasinya masih sama dari yang sebelum facelift, yakni dengan model air atas dan bawah. Fog lamp jadi sedikit naik menyatu dengan lampu utamanya, serta yang baru ada pada DRL LED-nya, jadi seakan menyerupai huruf T bila dinyalakan. Untuk lampu sein menggunakan bagian atas dari DRL tadi. Turun ke bumper menjadi lebih simpel dan sedikit dipertegas SUV-nya dari aksen satin chrome di bawah grill radiator. Secara keseluruhan, bagian depan mobil ini menjadi sedikit lebih SUV dibandingnya sebelum facelift. Lanjut ke bagian samping, perubahan paling kentara ada pada velgnya yang sebelumnya berukuran 19 inch naik menjadi 20 inch, yang mana sebelumnya saja yang 19 inch sudah sangat besar, apalagi 20 inch ini. Dan velg yang Anda lihat ini adalah untuk tipe kaligrafi. Untuk tipe SG sama-sama 20 inch, namun bentuknya sedikit berbeda. Kami belum tahu juga apakah varian ini akan masuk ke Indonesia, namun harusnya kaligrafi ini akan masuk ke Indonesia. Lantas, untuk tipe kaligrafi juga, warna keseluruhan bodinya juga single tone sampai ke over fendernya juga. Dan selebihnya tidak ada perubahan yang signifikan di bagian samping mobil ini. Dan di belakang, perubahan ada pada lampu belakang dan konfigurasinya. Desain lampunya sama persis, namun isinya berubah. Lampu rem dibuat lebih pipih dan rapih. Serta lampu sein ada di bawah dari yang sebelumnya menggunakan halogen menjadi LED stripe seperti ini. Serta lampu mundur mobil ini berpindah ke atas di bawah lampu rem. Bumper masih sama bentuknya gemuk seperti ini, serta di bawah logo di model sebelum facelift menggunakan aksen satin chrome, sekarang menggunakan aksen berwarna merah seperti ini. Secara overall, desain keseluruhan Santa Fe facelift ini cukup memberikan perubahan signifikan. Dan bagaimana menurut Anda akan desain yang baru dengan yang lama? Ya, untuk sektor bagasi tidak berbeda dibanding yang sebelum facelift karena memang hanya facelift. Serta yang unik ada pada bagian bawah deck seperti yang sebelum facelift juga, yang diberi karpet serta partisi sehingga memberi kesan model 5-seater. Masuk ke dalam interior dan yap, tidak ada perubahan signifikan karena ini hanya sekedar facelift. Untuk tampilan dashboardnya masih sama dari sebelumnya,
Head unit sepertinya untuk tipe kaligrafi menggunakan head unit dari Krell beserta speaker audionya juga. Dan instrumen cluster, kalau sebelumnya LCD dengan 2 indikator di samping kanan kirinya, indikator suhu dan bensin, sekarang sudah full LCD full color yang layak untuk disebut mobil standar 2020. Dan perubahan paling besar justru ada pada konsol tengah mobil ini. Konsol tengahnya berubah total sehingga transmisi yang ada di Santa Fe sebelum facelift digantikan dengan tombol elektronik yang membuat kesan bersih dan rapi. Plus mode drivetrain di samping tos transmisi yang baru ada di Santa Fe ini. Ditambah lagi dengan pengaturan head unit, pengaturan AC, serta penyimpanan, auto start stop, auto hold, dan apabila Anda bertanya di mana parking brake-nya, maka parking brake ada di sisi samping pintu seperti model-model Mercedes-Benz. Dan di atas parking brake tersebut ada tombol radar, pengaturan lampu, bagasi elektrik, dan electronic stability control. Kembali ke konsol tengah, ada lagi heater dan cooler kursi, namun belum tentu masuk Indonesia, serta USB slot, penyimpanan besar, dan overall bagian dashboard masih sama. Namun perubahan pada konsol tengah mengingatkan kita dengan Hyundai Palisade yang dikabarkan ingin masuk ke Indonesia juga. Yang kita rasakan saat duduk di baris kedua mobil ini yang jelas adalah aura dari panoramic sunroof yang ukurannya terbesar di kelasnya. Serta untuk ukuran normal orang Indonesia, headroom dan legroom sangat aman meskipun ada panoramic sunroof di atas. Dan apabila ada penumpang baris ketiga di belakang, Anda dapat menggeser maju ke depan jok ini. Dan legroom pun meskipun sedikit lebih sempit, namun masih cukup nyaman. Ditambah lagi dengan adanya reclining jok dan armrest plus 2 cup holder, dan ada heaternya juga. Namun untuk heater sepertinya kurang berguna di Indonesia, dan ada cup holder di pintu juga, serta sunshade. Yang baru juga ada rear view monitor yang berbasis Android sehingga dapat memutar YouTube untuk menonton beragam video. Overall, untuk posisi duduk memang sangat dapat memanjakan Anda dan rasa nyaman dalam mobil ini pun tetap terasa. Serta yang baru ada tombol untuk memajukan kursi penumpang di depan. Jadi untuk bos-bos yang duduk di tengah dan tidak ada penumpang di depannya, Anda dapat memajukan kursi ini hingga mendapatkan kelegaan yang maksimal. Dan di depan kaki penumpang tengah ada AC yang diatur dari baris pertama, serta di bawahnya ada 2 buah slot USB 5V serta slot AC 220V. Jadi slot AC ini memang sangat bermanfaat apabila Anda berkemah dan mengandalkan kelistrikan mobil. Baris ketiga juga demikian, tidak banyak yang berbeda, bahkan terlihat sama saja. Legroom dan headroom juga seadanya saja. Namun ada pengaturan AC mandiri untuk baris ketiga meskipun hanya pengaturan blower AC, plus cup holder dan USB slot 5V dan 12V. Mesin mobil ini sayangnya tidak ada yang berubah, masih menggunakan mesin diesel 2200cc turbo bertenaga 200 PS dan torsi 447 Nm digabungkan ke transmisi 8 speed automatic dan disalurkan ke roda depan, dan ada juga versi 4-wheel drive dengan teknologi H-Track dari Hyundai. Dan untuk mesin bensin berkapasitas 2400cc naturally aspirated dengan tenaga 172 HP dan torsi mencapai 224 Nm digabungkan dengan transmisi 6 speed automatic dan disalurkan ke dua roda depan.
Overall, Hyundai Santa Fe ini meskipun model yang sampai sekarang dijual di Indonesia saja masih sangat layak teknologinya untuk tahun 2020 ini, namun langkah Hyundai untuk merancang model facelift dari Santa Fe ini membuat mobil ini semakin canggih, modern, dan layak untuk disandingkan dengan mobil-mobil canggih di rentang 600 jutaan. Dan apakah orang Indonesia akan minat dengan mobil ini? Tentu saja. Apalagi bila kita lihat di Gias 2018 lalu, mobil ini sangat banyak menarik perhatian orang. Kami yakin pembeli mobil ini pun nanti akan merasakan feel mobil premium, modern, dan canggih nantinya. Video ini hanya bersifat gambaran dan belum pasti fitur dan spesifikasi yang akan masuk ke Indonesia nanti akan sama dengan apa yang sudah kami sampaikan. Jadi begitulah kesimpulan saya akan Hyundai Santa Fe facelift. Apabila Anda suka dengan video ini, ungkapkan rasa suka Anda dengan klik tombol like, komen di bawah dengan komentar, kritik, dan saran yang positif, share video ini agar orang lain dapat info tentang mobil ini, subscribe juga ke channel Homiki TV dan nyalakan loncengnya agar Anda pun dapat info terbaru dari channel ini. Follow juga Instagram dan Facebook Homiki TV dan terima kasih telah menonton.